Hai guys, aku lagi di Dubai by the way, dan aku punya waktu sedikit untuk bikin video ini sebelum aku cabut lagi sama bos aku karena aku di sini lagi kerja, lagi ada conference. Tapi aku pengen bikin video singkat tentang kilas balik Clinomic selama 5 tahun ke belakang kemarin, karena tahun ini adalah tahun kelima Clinomic dan sebentar lagi tanggal 11 Maret. Tanggal mungkin aku posting video ini adalah tanggal ulang tahunnya Clinomic. Kenapa aku bisa tiba-tiba kepikiran? Minggu ini kan sebenarnya minggu International Women Day ya, dan ada beberapa teman-teman yang hubungin aku terus nanya-nanya soal Clinomic dan mereka pengen memfeature Clinomic di postingan International Women Day ini. Nah, karena banyak ditanya kenapa aku memulai Clinomic, jadinya aku kepikiran pengen cerita langsung aja sih tentang perjalanan si Clinomic ini, terutama tanggal 11 Maret itu adalah tanggal, in a way kayak ulang tahunnya Clinomic lah basically. Aku inget banget di tanggal 11 Maret itu aku posting podcast Clinomic yang pertama. Dulu namanya masih Clinomic Show, sekarang kita ganti jadi Clinomic Radio. Dimana episode pertama itu aku mumbling monologi sendiri aja sih tentang ide aku membangun suatu startup yang namanya Clinomic gitu. Kalau misalnya teman-teman mau dengerin, kalian bisa langsung dengerin di podcastnya Clinomic karena itu, I don't know, it's like a really raw podcast narasi yang aku ngomong sendiri sih, basically cerita tentang mimpi-mimpi yang aku pengen bangun dalam si startup Clinomic ini. So mungkin buat teman-teman yang belum kenal sama aku secara personally, terus baru gabung juga, baru follow juga Clinomic, aku mau cerita sedikit dulu ya tentang background aku dan Clinomic ini secara umum. Jadi aku tuh sebenarnya kerja sebagai pengacara, jadi aku udah berkarir sebagai corporate lawyer hampir 15 tahun, jadi ini tahun ke-15 aku berprofesi sebagai pengacara. Jadi aku gak punya background tentang lingkungan sama sekali. Yang punya background lingkungan adalah Aldi, suami aku. Karena dia memang lulusan teknik lingkungan di ITB dan memang bekerja di bidang yang berkaitan dengan lingkungan basically gitu. Jadi so Aldi and I, we kinda like balance each other out dalam membuat konten-konten Clinomic gitu. Karena dia selalu kasih input dari sisi teknis lingkungannya itu seperti apa gitu. Nah, di sisi lain juga sekarang sih Clinomic juga punya tim ya. Jadi ada Sekar, ada Karuna, ada Fania, sama ada Dian juga yang ngurusin finance. Aku nggak ngerjain semuanya sendiri. Aku punya tim yang emang bener-bener ngebantuin untuk membangun dan menyiapkan konten-konten dan project-project yang dijalanin sama Clinomic saat ini gitu. Kalau misalnya cerita dari dulu awal banget ngerjain Clinomic, awalnya tuh nggak sengaja sih. Aku mau bikin semacam platform yang memang mendokumentasikan personal journey aku belajar tentang lingkungan gitu. Karena aku sebagai ibu bekerja sering banget belanja online. Dan ada satu momen dimana ketika aku belanja online kok kayaknya sampah yang datang nih ke rumah itu lebih banyak daripada barang yang aku beli. Jadi kayak aku belanja, waktu itu aku inget banget aku belanja snacknya anak-anak gitu. Ketika barang-barang itu datang, snacknya tuh cuma segini, tapi kayak kemasannya tuh banyak banget gitu. Dari double tape, kardusnya, plastiknya, terus habis itu bubble wrap dan lain-lain. Itu tuh kayak menurut aku tuh super lebay banget gitu. Di sisi lain kayak karena kerjaan aku di kantor tuh banyak ngerjain startup juga yang kayak fundraising, funding dan lain-lain gitu. Aku lumayan aware dengan kayak volume transactions e-commerce di Indonesia tuh udah mencapai triliunan dan sebagainya. Dan ketika ngeliat angka-angka itu, aku langsung kepikiran, gila ini tuh sampahnya tuh banyak banget ya pasti gitu. Dari situ tuh aku udah mulai ngerasa keganggu. Sampai akhirnya yaudah deh aku pengen belajar lebih lanjut nih. And then I came across to this whole concept of zero waste dan sebenarnya aku mulai dari situ gitu. Kemudian mulai kan nih Clinomic, dan ketika ngomongin dan berbahasa narasi menceritakan tentang zero waste, kayaknya agak sulit kalau misalnya nggak dipraktekin secara langsung kan tentunya. Nah, akhirnya aku coba jualan juga nih produk-produk yang kiranya membantu kita untuk dapat mengimplementasikan si prinsip zero waste tadi gitu. Misalnya salah satunya adalah tumbler, sendok makan atau alat makan pakai ulang, tas dan sebagainya. Aku inget banget dan bisa didengar juga di podcastnya itu, waktu mulai jualan produk-produk itu tuh bener ngerjain semuanya sendiri gitu, dan aku cuma dibantuin sama supir aku waktu itu untuk ngurusin kirim-kirimnya, tapi sisanya tuh bungkus-bungkusnya tuh semua bener-bener sendiri gitu. Sampai ada satu momen tiba-tiba barang-barang aku tuh diposting sama Mbak Rara Sekar. Hari itu juga langsung subscriber atau follower Clinomic di Instagram tuh naik 1.000 orang. Dan dari situ tuh tiba-tiba kayak volume orang yang mau beli produknya Clinomic tuh langsung banyak banget.
akhirnya kita mulailah perjalanan Klinomik menjadi sebuah e-commerce lah basically. Nah dari situ kan mulai ada tuh kayak Zero Waste ID, Sustainations yang kurang lebih ngelakuin yang sama, hampir sama persis sih apa yang dikerjain Klinomik pada saat itu ya. Jualan barangnya sama, zero waste dan ngurangin sampahnya tuh sama lah kurang lebih. Jadi udah mulai banyak nih teman-teman yang mengerjakan hal yang sama dengan misi yang sama. Dan seneng banget karena ekosistemnya udah lumayan berkembang kan artinya gitu. Jadi kayak demand-nya juga udah makin banyak. Nah dari situ ketika di tahun 2020 sebenarnya di titik itu revenue Klinomik itu sebenarnya lebih banyak dari orderan business to business lah yang emang mereka beli misalnya dalam volume agak banyak gitu ya untuk acara, merchandise dan lain-lain gitu. Nah dari situ kita akhirnya memutuskan yaudah deh kita nggak jualan retail lagi karena secara dari numbers 80% itu emang bisnisnya tuh kebanyakan dari si B2B ini gitu. Akhirnya kita decide untuk nutup retail shop kita. Pada saat itu sebenarnya di awal 2020 kita udah punya line up order sampai di akhir 2020 itu tadi gitu karena ordernya tuh udah ada. Tapi kemudian pandemi kan guys, jadi semua orderan itu dibatalin karena acara-acara udah nggak berjalan lagi. Ya udah akhirnya kita pivot dan memutuskan untuk yaudah deh aku mau fokus sama ngerjain konten aja gitu. Kita nggak jualan barang lagi, kita fokus sama bikin konten as in like we are basically a media company gitu. New media lah kalau sekarang zamannya bilangnya ya. Kalau teman-teman tahu Living Loving, kurang lebih kita emang bisnis modelnya tuh kayak mereka basically. Nggak nyangka opportunities untuk bikin konten dan fokus ke arah sana tuh juga ada gitu. Dari situ kita inget banget di tahun 2020 itu juga kita dapat langsung kesempatan untuk nulis buku bareng Gramedia, which is buku kita yang pertama, Hemat Sama Pangkal Kaya. Terus habis itu kita juga udah mulai dapat kesempatan untuk bikin digital campaign, program podcast bareng sama Yayasan Madani, kesempatan nulis buku lagi, sampai sekarang beberapa project-project yang lagi ongoing Klinomik kerjain gitu. So I'm so very excited. Aku benar-benar bersyukur banget karena banyak banget kesempatan dan pelajaran yang aku dapetin selama ngerjain Klinomik gitu. Karena we build this network, we build this friendship dengan teman-teman di geng Cuan Lestari, komunitas Cuan Lestari, dan sampai akhirnya sekarang Klinomik juga bergabung di Koalisi Ekonomi Bumi. Senang banget karena teman-teman yang punya misi mengejar cuan dengan cara yang lestari itu banyak. Dan metode serta bisnis model yang orang-orang kembangin saat ini dan anak-anak Indonesia kembangin saat ini itu tuh udah luar biasa keren-keren banget guys gitu. Jadi senang banget bisa punya kesempatan untuk bisa menceritakan itu semua dalam platform Klinomik ini. That's one of the best feeling ever gitu ketika Klinomik punya segmen Cuan Lestari Stories kan di Instagram, dimana kita kayak emang collab bareng sama startup atau brand yang punya misi Cuan Lestari. We did it like all for free untuk segmen itu, dan ketika kita posting terus kemudian mereka dapat gaining traction, terus kemudian ada postingan dari teman-teman yang kayak oh ini gara-gara ngeliat videonya atau postingannya Klinomik kita jadi beli. I'm so very happy with that gitu, karena untuk bisa mengembangkan dan mewujudkan ekosistem Cuan Lestari di Indonesia yang namanya basic ekonomi ya tetap harus diperhatikan kan, ada demand, ada supply gitu. Jadi kita juga harus bisa menciptakan si demand itu gitu, supaya bisnis ini tuh bisa survive. Karena kalau dari Klinomik sendiri kan kita emang dari awal angle-nya tuh bisnis ya. We're not shy away, kita nggak pernah malu-malu untuk mengatakan bahwa Klinomik itu adalah bisnis gitu. Dan bisnis secara esensi ya memang harus mengejar profit, harus bisa survive based on profit gitu. Karena itu tuh suatu prinsip yang menurut aku fundamental banget. Dan untuk bisa survive, barang-barang tersebut atau jasa tersebut harus emang barang atau jasa yang memberikan added value gitu, sehingga orang mau spend uangnya untuk membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa tersebut gitu. Tapi gimana caranya kita bisa menyediakan barang dan jasa itu dengan cara yang ramah lingkungan dan ramah sosial. Aku sebenarnya banyak banget ya mimpi-mimpi untuk Klinomik gitu. Kayak sekarang nih aku lagi di Dubai. Aku kemarin main ke Dubai Mall-nya gitu. Dan di sana tuh banyak banget toko-toko international change retail gitu kan pada buka ya. Misalnya ada White Rose. White Rose tuh kayak supermarket chain dari Amerika, jualan berbagai macam produk. Supermarket lah basically, tapi mereka juga punya line produk sendiri gitu, kayak SKU sendiri gitu. Dan aku tuh kayak ngimpi, aduh lucu banget ya kalau misalnya Klinomik misalnya bisa buka supermarket atau punya
offline store sendiri yang isinya adalah produk-produk kurasi Cuan Lestari gitu. Terus yang kedua, kita juga lagi dalam proses untuk mematangkan konsep si Eco Villa yang tanahnya udah aku beli di Baros deket kampung aku di selatannya Bandung. Suatu hari nanti orang tuh bisa datang ke situ dan memang merasakan sendiri sebenarnya kayak rumah yang sustainable tuh kayak apa gitu. Sebenarnya konsep si Baros Eco Villa ini tuh kurang lebih sama kayak di Mini Responsible House ya, dimana memang kita belum punya kayak program workshop berbayar yang emang orang bisa datang, tapi kita udah hosting beberapa event orang datang ke Mini Responsible House untuk belajar tentang apa sih feature-feature sustainable secara arsitektur yang memang bisa diterapkan dan sudah diterapkan di Mini Responsible House gitu. Dan itu kita lakukan, mungkin kedepannya bisa kita bikin dalam semacam program workshop juga ya di Mini Responsible House. Tapi di sisi lain juga aku pengen punya tempat yang emang lo bisa datang, nginep, dan ngerasain sendiri hidup dengan fitur-fitur yang sustainable, grey water recycling system, rainwater harvesting system, composting, edible gardens, dan lain-lain tuh seperti apa gitu di si Eco Villa ini gitu. That's like another dreams of mine that I wanna do. Terus of course juga kayak podcast. Sebenarnya kalau misalnya ditanya nih, aku sebenarnya jujur paling suka ngerjain podcast. Kenapa? Karena ketika kita bikin podcast dan aku ngobrol sama orang, we really make connections with them kan, karena at least half an hour conversations di mana emang we really want to hear their thought process, gimana caranya mereka membangun bisnisnya, bisnis modelnya apa sih kesulitannya, itu tuh in-depth dan intim banget, apalagi sebelumnya kita pasti akan punya proses riset dan lain-lain kan. Koneksinya tuh beneran dapat ketika kita membuat satu podcast episode gitu. Sedangkan kan kalau bikin konten Instagram atau Cuan Lestari Stories kan itu kadang-kadang kita nggak really ngobrol sama mereka dalam membuat si proses itu ya gitu. Jadi mudah-mudahan sih mungkin suatu hari nanti aku bisa ngelanjutin lagi si podcast Clinomic radionya. Karena jujur aku sebenarnya emang suka banget sih ngerjain podcast. Itu sih harapan-harapan aku untuk Clinomic ke depannya ya. We have so many things that we want to achieve. Tahun ini juga alhamdulillah udah ada beberapa project yang aku nggak sabar banget untuk sharing lebih lanjut dengan kalian. Tapi sekarang belum bisa karena masih dikerjain. Senang banget bisa berkolaborasi sama teman-teman lain di komunitas Cuan Lestari ini, dan mudah-mudahan emang ekonomi Cuan Lestari di Indonesia bisa makin maju. I really believe that there is an opportunity in every issue that we face, terutama dalam konteks perubahan iklim, krisis ekonomi, dan lain-lain. Aku yakin ada sih peluang-peluang Cuan Lestari yang bisa kita maksimalkan dan explore di situ dengan berkolaborasi. Stay tune di platformnya Clinomic. Jangan lupa subscribe semua channelnya Clinomic because it helps a lot. Comment us, ngobrol, DM, apa sih yang kalian mau lihat di Clinomic. Engage with us, engage with our communities. Terakhir aku mau bilang makasih buat semua teman-teman yang udah ngedukung Clinomic dari awal. Kalau misalnya lagi ada acara offline terus ketemu teman-teman yang aku udah lama follow Clinomic, aku tuh happy banget gitu, karena sometimes ngerjain social media atau bikin konten itu kan sesuatu hal yang isolating banget ya. Yes, we do have comments and feedback from you, tapi ketika kita bikin kontennya sendiri kan kayak kita ya ngerjain itu semua sendiri gitu, nggak bareng-bareng sama kalian gitu rame-rame. Jadi kayak ketika langsung dapet feedbacknya ketika ketemu itu tuh menyenangkan banget gitu, cause we kind of felt like we're not alone in this gitu, and we know that we're not, tapi to actually see you guys out there, it's always such an amazing feeling. Kayaknya itu aja yang mau aku ceritain. Thank you banget yang udah support Clinomic. Happy birthday to Clinomic. Semoga Cuan Lestarinya makin maju dan makin berkembang di Indonesia ya. Bye.